kebaikan itu tidak ada sebetulnya tanpa tiga hal. Pertama, kedaulatan. Kedua, kedaulatan energi. Dan ketiga, kedaulatan moneter. Dan 7 tahun setelah Indonesia merdeka, kamu rasa ternyata Indonesia itu merdeka. Karena apa? Masih banyak rakyat yang kelaparan. Berarti kita tidak punya kedaulatan pangan. Sehingga setelah itu kami mencoba ya membuat gebrakan ya, membangun Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor. Bulan April tahun 1992, beliau sengaja nanti peletakan batu-batunya saya akan menyiapkan pidato yang khusus seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan jadwal Bung. Dan pada momen itu beliau berkata, persoalan makanan rakyat adalah masalah hidup matinya bangsa. Camkan, bila tidak kita angkatkan persoalan ini secara revolusioner, radikal, maka kita akan. Jadi jangan salahkan ya, Fakultas Pertanian itu yang dia tahun 63 menjadi IPB, Institut pada karena cara produksi pasir. Jadi beliau ya, mahasiswa IPB itu banyak yang radikal. Revolusioner tadi suruh mengkawan ya. Saya itu radikal, saya bisa dari pakai sopan ya, karena ini kita budaya inilah ya, bahwa ini Kesultanan Bita ya, ini Raja Sultan Haji begini kemudian. Jadi dari sanalah kemudian mengundang pemuda Indonesia untuk datang ke Bogor belajar. Itu luar biasa. Bung Karno ini sangat futuristik. Masalah makanan itu bukan sesuatu yang diserahkan begitu saja. Apalagi tujuan di merdekakan Indonesia untuk mensejahterakan, tidak mau mensejahterakan rakyat ini sebenarnya. Ini luar biasa ya. Jadi saya terus terang saja, ketika kita pertemuan APEC pertama kali di Bogor, di mana dilakukan liberalisasi perdagangan ya, produk masuk itu boleh saja bebas ya, tanpa tarif ya. Sementara kita juga tidak ada tindakan untuk memproduksi dengan baik pangan kita. Apa yang terjadi ya? Apa yang diperjuangkan Bung Karno ya, bahkan pada waktu itu Bung Karno merasa bahwa sebetulnya jati diri bangsa ini itu dari apa yang dimakannya. Ternyata dimakannya. Makanya Bung Karno menimbang saatnya untuk mengumpulkan semua resep-resep yang ada di Indonesia. Muncullah pupuk mustika hekat. Itu warisan Soekarno. Karena apa? Dari mulut inilah sesungguhnya muncul budaya. Kita butuh makanan untuk produk pertanian. Produk pertanian harus dipanen, harus diolah, disimpan dan sebagainya. Muncullah budaya. Dan itu ternyata di dalam agama pun masalah makanan itu ada hal yang penting. Ya, kalau perintah Allah, kenapa Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqna wal insa illa liya'budun. Tidaklah tujuan kita manusia kecuali beribadah. Supaya beribadah itu butuh tenaga, butuh energi. Apalagi kalau naik haji ya, luar biasa gitu. Itu dari mana? Dari makanan. Makanya di dalam Islam, persoalan makanan, mau konsumsi, memilih makanan, memproduksi makanan itu adalah bagian dari ibadah. Ya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 116 doa berfirman, ya ibanas qulu bima fil ardi ala thayyibat wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sangat jelas. Makanlah dari apa yang ada di bumi, dari halal dan thayyib, dan jangan ikutilah kesebat harus mensebar dalam musuh yang nyata. Kemudian kepada produsen, hati-hati memproduksi makanan itu. Ya.
bahwa itu positif. Jangan berbuat curang, jangan merusak alam, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi tingkat keamanan. Maka celakalah bagi orang-orang yang curang. Surat Al-Baqarah ayat 1. Bagi konsumen juga, mengkonsumsi itu hati-hati, benar-benar harus ikuti perintah Tuhan dan ikuti langkah setan. Yang beri insan ila ta'abihi. Surat 80 ayat 24. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakan. Nah, dari sanalah kemudian baru disadari ya, dan kita semua kamu itu sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia itu adalah apa yang dimakan. You are what you eat. Dan itu sekarang diakui oleh seluruh ahli gizi di dunia. You are what you eat. Tell me what you are, I tell you what you are. Itu adalah apa yang kau makan. Ceritakan kepada aku apa yang kau makan, aku akan tahu siapa kamu. Makanya Pak Erdo alhamdulillah bodinya masih hebat ya, karena dimakannya bagus ya. Nggak jadi anggota partai. Sekarang banyak orang-orang yang tidak anggota partai. Mulai dari PAN, Lut agak menjual, PKS pun mendapat sedikit, PBB but sedikit banget, saya nggak bekut ke depan banyak, Golkar bayar-bayar sekarang, Gerindra gendut tapi itu ramping, PSI pun sudah isi, P3 penting kesediaan. Semua partai tidak apa, Tuhan ini tentang aku. Jadi kita seharusnya beri makan. Dan Nabi mengatakan, all diseases begin on the gut. Semua penyakit berawal dari perut. Maka kita harus dimulai Pak Camat. Dan Allah terkiriakan di tiap daerah itu makanan tanaman yang cocok untuk daerah tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Tahun 92 keluar World Declaration on Nutrition, deklarasi gizi tentang deklarasi dunia tentang gizi. Mendapatkan pangan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap individu. Dari sanalah kemudian itu diadopsi oleh semua negara, muncullah Undang-Undang Nomor 7 tahun 96, Undang-Undang Ketahanan dan direvisi Undang-Undang 1418 2012. Sangat jelas ya, di konsiderat kedua, negara wajib menjamin ketersediaan pangan dan terpenuhnya konsumsi pangan rakyatnya. Paham ya? Jangan mau jadi pejabat pemerintah, jangan mau jadi menteri kalau nggak mau produksi pangan, nggak beli daerah pangan yang murah bagi rakyatnya. Ya? Itu penting. Dan sekarang kemudian di pasal 17 Undang-Undang Pangan sangat jelas. Negara berkewajiban melindungi dan mengembangkan petani, nelayan, peternak yang menghasilkan pangan, termasuk pangan-pangan lokal. Bukan hanya beras. Ketika ibu-ibu ada kelaparan, padahal di situ ada hanya dana beras. Ada sagu, ada ubi, ada uwi, ada suku macam-macam. Itu juga harus kita ingat. Dan kemudian berkewajiban bukan hanya memulai petani yang mengembangkan. Jadi produk apa makanan yang bisa diproduksi di wilayah ketika beras kita kekurangan.